Otherworldly Evil Monarch, Bab 179. Judul, Eskalasi Cepat. Ada gerakan di timur juga, namun kekuatannya. Tetua keenam melihat ke arah cahaya berwarna biru yang terbang menuju target mereka dari timur, dan dengan dingin menyatakan, yang terkuat hanya Sky Swan. Yah, orang-orang ini agak terlalu percaya diri. Mereka seharusnya tidak merepotkanmu kakak ketiga, jadi kita akan pergi ke selatan. Tetua ketiga mengangguk dengan lembut saat kedua temannya merentangkan tangan mereka dan meledak ke selatan seperti meteor terbang. Tubuh tetua keenam dan kesembilan menembus badai dan menuju target baru mereka. Tetua keenam membuka mulutnya dan berteriak dengan suara beresonansi. Salam Silver Blizzard City untuk Brother Si Chang Xiao dan Fei Mengchen. Sosok Si Chang Xiao tiba-tiba terhenti di udara dan dia mulai menatap kosong kedua sesepuh dari kota Blizzard Silver City. Ini kalian? Fei Mengchen juga berhenti dan kemudian tertawa. Ini adalah dunia kecil, dan orang tidak pernah bisa yakin dengan siapa kamu bertemu hari ini. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan bertemu dengan tetua ketiga, keenam dan kesembilan dari kota Blizzard Silver City di sini. Senang bertemu denganmu. Dia menyadari bahwa karena hanya 2 dari 3 sesepuh yang datang untuk menyambut mereka, yang ketiga pasti pergi ke depan untuk merebut Suankor. Itulah mengapa dia memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berharap Si Chang Xiao akan mengerti artinya. Meskipun memenangkan Suankor sudah diperkirakan menjadi tugas yang cukup sulit, tetapi membiarkan orang-orang Silver Blizzard City mengambilnya dengan mudah adalah tidak mungkin. Ketiga sesepuh ini semuanya berada di dalam alam roh Suan, itulah sebabnya mengapa mengalahkan satu atau mungkin bahkan 2 mungkin bagi Si Chang Xiao, namun mengalahkan ketiganya tidak mungkin bahkan bagi seorang pria dengan keahliannya. Si Chang Xiao tersenyum saat dia mengangguk, tetapi mata roh Suannya tetap terpaku pada 2 pria yang menghalangi jalannya saat dia dengan tenang menyatakan, minggir, mau kemana, kakak? Penatua ke-9 tersenyum. Beritahu kita, bagaimanapun, kita adalah teman lama, dan jika kalian berdua memiliki urusan yang mendesak, kita selalu dapat membantu kamu jika kamu menginginkannya. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Si Chang Xiao mencibir. Bahkan Han Feng Shui tidak akan berani mengumpulkan keberanian seperti itu. Meskipun mereka semua adalah ahli roh Suan, tetapi Si Chang Xiao adalah salah satu dari 8 master besar, yang berarti bahwa kekuatannya telah mencapai puncak alam roh Suan, sedangkan yang terkuat dari ketiga tetua kota badai perak ini telah hanya berhasil mencapai puncak fondasi alam roh Suan. Dan celah ini cukup besar. Secara alami, Si Chang Xiao lebih dari memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini karena tidak perlu terlalu takut. Tapi sejauh Fei Mengchen dan yang lainnya khawatir, mereka sangat takut terjebak di tengah pertempuran mereka. Kakasi, tolong jangan mengatakan hal seperti itu. Kita bahkan belum pernah bertemu satu sama lain selama berabad-abad, dan sekarang setelah kita bertemu pada malam yang begitu panas dan dengan gerimis musim gugur yang menakjubkan membuat malam ini lebih baik, kita pasti harus duduk bersama dan menikmati secangkir teh Silver Blizzard City spesial yang aku bawa. Tetua ke-6 terus berbicara omong kosong. Bahkan, dia bahkan berhasil menyebut hujan deras sebagai gerimis dan gemuruh langit yang gelap sebagai gerah. Selain itu, dia bahkan berhasil mengundang teman-teman tersayangnya untuk minum teh. Haha, Si Chang Xiao tertawa. Tawanya terus menjadi semakin keras, hampir ke titik di mana ia mulai menggantikan petir yang memekakkan telinga. Kilatan petir lainnya menembus langit dan cahaya darinya menerangi langit, tetapi hanya untuk mengungkapkan ekspresi pucat di wajah semua orang. Si Chang Xiao meledak beraksi pada saat yang sama dengan kilat itu menyerang, dan telapak kedua tangannya hampir berada di dada tetua ke-6 dan ke-9 sekarang. Kamu benar-benar layak disebut saudara, Master Agung. Tetua ke-6 dan ke-9 berteriak balik pada saat yang sama saat mereka menghindari serangannya. Meskipun kedua pria ini adalah ahli spirit Suan, mereka berdua sangat sadar bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan pria yang mereka hadapi, dan hanya akan dapat membuat sikap sementara melawannya. Apalagi, Fei Mengchen sedang menunggu di sela-sela kesempatan yang tepat. Tetua ke-6 dan ke-9 tidak berani mengabaikan gawatnya situasi, dan karenanya mereka segera mengumpulkan seluruh Suan Qi mereka dan bergerak. Mereka menembak pada saat yang sama, tetapi menemukan serangan mereka ditolak dan tubuh mereka terbang mundur melalui hujan yang turun. Celing-celing, dan tiba-tiba 2 bilah berwarna perak menerangi langit. Itu adalah pedang salju terbang. Dinding salju menutupi seluruh langit di depan saat kedua pria itu menghalangi jalan mereka sekali lagi. Si Chang Xiao berteriak kegirangan. Sepertinya kalian berdua mengejar Han Feng Shui. Keahlianmu dengan pedang itu mencapai keahlian tuanmu. Mereka menyerang dengan pedang mereka, tetapi dia mampu menghindarinya dengan mudah. Ini seperti yang dikatakan kakak. Aku mengejar keterampilan Han Feng Shui. Tubuh tetua ke-6 mulai bergerak tidak menentu di langit saat dia mengumpulkan seluruh Suan Qi dan meledak. Kalau begitu jangan menahan. Si Chang Xiao meraung saat dia bergerak maju dengan marah.
Meskipun 6 tetua telah menyatakan bahwa dia tidak jauh di belakang Han Feng Shui sekarang, tetapi dia masih jauh di belakang atasannya dalam kenyataan. Karena itu, dia jelas tidak dalam posisi untuk menandingi pria seperti si Chang Xiao dengan mudah. Tubuh mereka mulai berputar-putar di udara seperti kelelawar di langit tengah malam, menjadi tontonan yang luar biasa. Tiba-tiba, sosok si Chang Xiao terhenti tiba-tiba di udara. Tiba-tiba, beberapa siluet mulai hancur dari tubuhnya, melukis pemandangan yang sangat aneh dan membingungkan di langit, hampir seolah-olah beberapa si Chang Xiao sedang berdiri berbaris di tengah langit. Pada saat yang sama, suara mendesing, suara menusuk yang aneh dikeluarkan saat semua sosok ini dengan berani menabrak dinding salju itu, dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Bersamaan dengan itu, Fei Mengchen menyerbu melewati tetua ke-6 dengan kecepatan kilat, dan bergegas menuju kabin kecil itu. Waktunya sangat sempurna. Tetua ke-6 dan ke-9 hanya memiliki 2 pilihan pada saat itu. 1. Untuk menghentikan serangan Fei Mengchen, atau 2. Untuk menghentikan serangan mematikan dari si Chang Xiao untuk membunuh mereka. Tidak mungkin mereka bisa menghalangi Fei Mengchen sambil memblokir serangan mematikan dari si Chang Xiao. Junmo Xie sedang duduk sendirian di kabin kecil dengan mata tertutup saat dia terus menuangkan lebih banyak aura ke Xuankor. Dia tiba-tiba membuka matanya dan keluar dari kabin. Sebuah lubang besar terbelah di atap kabin itu saat dia melarikan diri, yang diikuti oleh ledakan keras lainnya, dan seorang pria tua berambut putih bergegas keluar, sementara kabin itu bergetar sedikit dan kemudian akhirnya roboh ke tanah. Tetua ketiga melihat Xuankor itu di tangan Junmo Xie, dan kemudian tersenyum ramah saat dia menyatakan dengan suara tenang. Baginda, orang yang tidak bersalah seperti kamu tidak boleh mendapat masalah karena barang yang sangat disayangi. Apa yang kamu bawa disebut Xuankor, dan jika kamu menyerahkannya kepada patwa ini, maka aku akan menjaga hidupmu sebagai balasannya. Hidupmu untuk Xuankor ini, Baginda. Ini kesepakatan yang adil. Adil, benarkah? Xuankor ini dan hidupku adalah milikku, dan aku bisa melindungi keduanya. Bagaimanapun, karena beberapa ahli terkemuka sepertimu telah pergi ke kota Tianxiang untuk Xuankor ini, aku tidak berpikir bahwa kamu akan dapat menjagaku dari mereka semua. Wajah Junmo Xie mulai tegang karena pengaruh pikirannya. Kenapa hanya satu? Di mana semua idiot terkutuk itu pergi untuk mati? Jangan beritahu aku bahwa aku mengekspos Xuankor ini di tempat yang salah. Mulutnya mengoceh tak jelas saat ini. Setelah semua, dia dihadapkan dengan ahli roh Xuan saat ini. Aku yakin jika dia memutuskan untuk bertindak, maka Xuankor ini akan ada di tangannya dan bukan milikku. Apakah orang ini benar-benar akan lolos begitu saja dengan mudah? Mengapa orang-orang lain itu sangat lambat? Tuan Muda Jun tahu bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan di sini karena cukup jelas bahwa pria ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan Xuankor ini. Selain itu, kekuatan pria ini jauh lebih unggul daripada miliknya, yang terlihat jelas dari kecepatan kedatangannya dan rumah yang runtuh di latar belakang. Bahkan jika dia entah bagaimana bisa menghindari serangan pria itu, dia yakin bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan Xuankor. Oleh karena itu, jika dia bertindak gegabah saat ini, maka seluruh kegagalan ini akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Orang tua ini adalah tetua ketiga dari Silver Blizzard City. Aku percaya bahwa ada kredibilitas yang melekat padanya. Selama kamu menyerahkan Xuankor ini kepadaku, aku berjanji bahwa kamu akan keluar dari tempat ini dengan selamat. Tetua ketiga melangkah ke depan saat dia tersenyum lagi. Menjadi seorang ahli roh Xuan, tetua ketiga telah mengidentifikasi bahwa Xuan Ki pria bertopeng ini tidak terlalu tinggi, dan dia akan dapat menangkap pria ini bahkan sebelum pria itu dapat mengambil satu langkah lagi. Namun, kekuasaan bukanlah satu-satunya hal yang dapat diandalkan. Kecerdasan dan kecerdasan juga seringkali sangat pandai. Junmo Xie sangat sadar bahwa bertarung melawan roh Xuan sama saja dengan mendekati kematian. Oleh karena itu Junmo Xie perlu mengulur waktu. Cukup bagi pesaing lain untuk muncul. Tiba-tiba cahaya berwarna hijau melintas dari tubuh Junmo Xie, dan perlahan mulai berubah semakin gelap saat itu menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah zamrud raksasa berbentuk manusia yang mempesona berdiri di tengah jalan hujan. Puncak Gyeoksuan, haha, itu tidak cukup. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya saat dia menyatakan dengan nada menyesal. Dia sudah memutuskan untuk mengambil Xuankor dengan paksa karena pria di depan hanyalah seorang ahli Gyeoksuan. Orang seperti itu biasanya akan dianggap sebagai ahli berkualitas baik di mata orang normal, tetapi di mata ahli roh Xuan, orang-orang seperti itu tidak lebih dari lelucon. Atau bahkan mungkin semut. Dia sedikit berhati-hati sebelumnya karena dia sama sekali tidak menyadari kekuatan pria itu. Tapi sekarang, dia berencana hanya mengambil Xuankor dengan paksa. Tetua ketiga benar-benar yakin bahwa dia akan dapat meraih Xuankor saat dia menembak, dan yakin bahwa pria di depan bahkan tidak akan dapat menghancurkan Xuankor tepat waktu, jika dia memilih untuk masuk. Untuk melindungi dirinya sendiri,
Tetapi pada saat ini, dia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Dan benda khusus ini cukup aneh untuk menggantikan jejaknya sebagai gantinya. Cahaya berwarna hijau yang menyelimuti tubuh Junmo Xie tiba-tiba menghilang, dan telah digantikan oleh cahaya kuning samar, yang segera berubah menjadi cahaya berwarna coklat dalam sekejap mata. Kemudian, cahaya ini perlahan-lahan berubah menjadi cahaya berwarna coklat tua, dan mulai menyilaukan di tengah hujan dengan cara yang sangat anggun dan megah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana alam Suan Qi seseorang bisa berubah dari puncak Giok Suan ke puncak Earth Suan seperti ini? Tetua ketiga telah melakukan perjalanan secara ekstensif selama hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan sesuatu yang begitu aneh dan misterius. Berapa level Suan Qi sejati orang ini? Otherworldly Evil Monarch, Bab 180. Judul, Ahli Roh Suan Berkumpul. Suan Qi stabil cenderung stabil beberapa saat setelah mencapai alam tertentu, dan warna Suan Qi tidak pernah berubah lagi kecuali orang tersebut maju lagi. Bahkan setelah seseorang maju, meskipun seseorang dapat menekan kekuatan mereka, seseorang masih tidak dapat mengeluarkan warna Suan dari alam yang lebih rendah. Seperti, bahkan jika ahli Sky Suan menurunkan kekuatannya dalam pertempuran, dia masih tidak bisa mengeluarkan warna Suan dari alam Earth Suan atau lebih rendah. Ini adalah fakta yang sederhana dan diketahui secara universal. Hanya ada satu cara untuk mengubah warna Suan Qi seseorang. Kemajuan dalam level Suan, dan proses ini tidak bisa diubah. Mengikuti prinsip itu, orang ini entah bagaimana berhasil maju dari puncak Giok Suan ke Earth Suan, dan kemudian ke tanda level menengah, dan kemudian ke puncaknya dalam beberapa saat. Orang normal dan waras tidak akan pernah percaya bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa apakah ada orang yang akan percaya atau tidak, tetua ketiga baru saja menyaksikan keajaiban ini dengan matanya sendiri. Meskipun dia telah melihat perubahan warna dengan sangat jelas, alam bawah sadar tetua ketiga tidak bisa menahannya untuk menggosok matanya. Ini bukan mimpi yang aneh kan? Tapi tidak masalah bahkan jika dia adalah puncak Suan bumi, bukan? Orang ini masih tidak bisa mengambil Suan Core dariku. Aku seorang spirit Suan. Penatua ketiga menghibur dirinya sendiri dan kemudian berteriak. Nah, jangan mempermainkan aku. Mereka tidak berguna, ambil saja Suan Core. Dia bermaksud mengatakan, bawa Suan Core ke sini, tetapi akhirnya malah mengatakan ambil di bawah pengaruh adegan mengejutkan yang dia saksikan saat dia mengucapkan kalimatnya. Nenek suci, apakah dunia ini sudah gila? Atau mata tuaku mengkhianatiku? Dia menggosok matanya dengan liar saat warna Suan dari pria berjubah hitam itu langsung menghilang dan untuk sesaat digantikan oleh cahaya biru samar. Cahaya biru ini perlahan mulai menjadi lebih dalam dan segera berubah menjadi warna biru langit, dan kemudian berubah menjadi biru. Puncak Sky Suan, tetua ketiga hampir jatuh ke tanah di bawah dorongan syok. Aku tidak merasakan Suan Qi senilai kentut pada anak laki-laki ini sebelumnya, dan sekarang dia tiba-tiba maju ke puncak Sky Suan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Orang ini bukanlah sejenis hantu, bukan? Saat pikiran-pikiran ini berputar di sekitar kepala tetua ketiga, hal yang mengherankan lainnya terjadi. Warna biru langit yang keluar dari tubuh pria itu tiba-tiba menghilang, tetapi kali ini tidak ada warna lain yang muncul untuk menggantikannya. Kemunculan warna lain lebih mengejutkan tetua ketiga. Apakah pria ini benar-benar masuk ke alam roh Suan sekarang? Dia mencoba untuk menyelidiki ketidakpastian di balik warna Suan pria itu ketika dia menyadari bahwa ketidaksabaran di mata pria itu perlahan-lahan telah tenang, dan kemudian secara bertahap berubah dari ketidakpedulian menjadi belas kasihan, dan kemudian mulai berubah menjadi penghinaan. Tetua ketiga berdiri di sana saat ekspresi di mata Junmo Xie, yang tersembunyi di balik topengnya mulai terlihat sangat arogan, hampir seolah-olah dia adalah penguasa dari semua kehidupan dan kematian di dunia ini. Dingin dan kejam, ini adalah mata seorang ahli roh Suan. Tapi jauh lebih tajam dan jauh lebih sombong daripada Solitary Falcon dan bahkan Master Silver Blizzard City, Han Feng Shui. Tuhanku, Tuhanku, tetua ketiga tidak dapat memberitahu kepala atau ekor masalah ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pada titik ini, Fei Mengchen juga tiba di atas di langit, dan turun ke bawah sedemikian rupa sehingga dia tampak sama kuatnya dengan mengambil Suan Core. Ketiga orang itu sekarang ditempatkan pada jarak yang sama satu sama lain, hampir seperti mereka adalah tiga sudut segitiga sama sisi. Karena menjadi master kekaisaran Yutang, Fei Mengchen selalu berhati-hati secara alami. Setelah melihat penatua ketiga dan pria berjubah hitam yang tampaknya siap untuk bertempur, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah pria berjubah hitam ini benar-benar mampu bersaing dengan ahli roh Suan? Apakah dia begitu kuat sehingga bahkan Elder ketiga Silver Blizzard City tidak akan berani bertindak gegabah terhadapnya? Akibatnya, orang-orang itu hanya berdiri tanpa bergerak tanpa ada orang yang mau mengambil langkah pertama. Jika Fei Mengchen tidak tiba pada saat ini, maka tetua ketiga pasti akan bergerak. Bahkan jika dia melakukannya dengan enggan. Bagaimanapun,
Bahkan jika orang lain sebenarnya adalah Rosuan, itu hanya akan membuat ini sulit baginya. Paling banter, dan kemudian, dia selalu memiliki kesempatan untuk lolos dengan Suan Kor. Lagi pula, jika pria itu palsu, maka dia secara efektif tidak lebih dari seekor semut di depannya. Tapi sekarang Fei Mengchen telah tiba juga, dia tidak akan berani menyerang lebih dulu. Tetua ketiga melirik ke arah Fei Mengchen. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui orang ini. Jika aku menyerangnya lebih awal, pasti akan sulit untuk menebak siapa pemenangnya. Tapi sekarang situasi ini telah benar-benar berubah, ini hanyalah nasib buruk. Dan canggung, kekhawatiran Fei Mengchen memiliki sifat yang serupa, namun pemikirannya berasal dari keraguan tetua ketiga. Tetua ketiga bisa mengambil Suan Kor ini sejak lama, tetapi mengapa dia ragu-ragu untuk bergerak pada pria ini? Ada lebih banyak hal untuk pria ini daripada yang aku pikirkan. Jika Elder ketiga Silver Blizzard City tidak memiliki keberanian untuk bertindak gegabah, maka haruskah aku yang memimpin? Tidak, kenapa aku tidak menunggu si Chang Xiao menyelesaikan pertarungannya? Aku seharusnya menunggunya, sialan. Sekarang dengan bodohnya aku menempatkan diriku dalam posisi menjepit terhadap dua ahli roh Suan. Apa ini? Nenek suci, sungguh kesialanku. Junmo Xie adalah satu-satunya pria di antara ketiganya tanpa ragu-ragu dalam pikirannya. Lagi pula, dia adalah satu-satunya yang bersedia melarikan diri kapan saja. Suan Kor tidak berguna, tetapi lebih dari itu, dia juga memiliki hukum pelarian Yin yang untuk membantunya melarikan diri ke tempat aman pada saat itu juga. Tapi dia masih menunggu si Chang Xiao dan Solitaire Falcon muncul. Kemana perginya mereka berdua? Datang cepat agar aku bisa membuang Suan Kor ini, dan kemudian menyelinap ke tempat yang aman. Aku benar-benar ingin melihat kalian semua berkelahi dan mati saat aku menghitung keberuntunganku. Gridmaster konyol macam apa kalian berdua jika kamu bahkan tidak bisa sampai di sini sebelum ahli spirit Suan normal. Tapi ini tidak baik untukku. Kedua idiot tua ini membuatku terjebak dalam posisinya yang canggung sekarang. Aku tidak bisa lebih dari satu jari sekarang. Satu gerakan dan gertakan aku akan terlihat. Setelah aku terbuka, aku harus segera pergi. Ini bukan bagian dari rencananya. Aku sangat tidak beruntung. Aku telah merencanakan semuanya dengan sangat akurat, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Solitary Falcon, mesin pertarungan gila itu, dan bahwa si Chang Xiao benar-benar akan memutuskan untuk terlambat hari ini dari semua hari. Ketiga pria ini berdiri tegak dengan keanggunan dan otoritas dari Tuan yang tiada taraf, tetapi meskipun lengan dan kaki mereka bebas bergerak, tidak ada yang mengambil inisiatif. Ketiga pria ini terus menatap satu sama lain dengan tajam saat mereka berpelukan di tempat dengan tatapan mereka. Tubuh Junmo Xie berkeringat dingin, tetapi berkat penutup dari hujan lebat, tak satu pun dari kedua pria itu bisa melihat mereka, kalau tidak gertakannya akan terlihat, yang akan menandai akhir dari tebingnya. Akhirnya, dua suara letupan datang dari kejauhan, hampir seolah-olah ada sesuatu yang pecah, yang diikuti oleh gelombang tekanan udara yang menakutkan dan suara menggelegar si Chang Xiao. Brother Fei, karena kamu telah melewatkan kesempatan, aku rasa aku harus mengambil Suan Kor ini sendiri. Kata-kata ini baru saja diucapkan ketika sesosok hitam muncul di langit di atas. Hahaha, si Chang Xiao, kamu seharusnya tidak mulai merayakannya lebih awal. Aku juga menginginkan Suan Kor ini. Suara nyaring yang kuat bergema, membuat semua orang sedikit lebih tidak nyaman. Sosok hitam terbang rendah mendekat lebih dekat, hampir seolah-olah elang sedang mencari mangsanya ketika pria bertubuh anggun, bermata kejam, dan berwajah menyedihkan itu bergerak menuju pertemuan itu. Pria ini juga salah satu dari 8 Master Agung. Falcon Solitaire Senchi. Senyum si Chang Xiao segera menghilang dari wajahnya saat dia mempercepat langkahnya, tetapi masih gagal karena Solitary Falcon berhasil mendarat di tanah setengah nafas lebih awal dari rekannya. Kedua pria itu mendarat pada jarak yang relatif, dan mata mereka mulai memancarkan lebih banyak arus ke arah satu sama lain daripada petir di langit di atas. Wosh, Elder ke-6 dan ke-9 dari Silver Blizzard City mendarat pada saat yang sama, masing-masing memegang pedang yang patah di tangan mereka. Meskipun wajah mereka sedikit pucat, itu jelas bahwa mereka tidak mengalami luka serius, dan mereka dengan cepat menempatkan diri di belakang tetua ketiga. Karena tiga sesepuh sekarang bersatu lagi, kepercayaan diri mereka jelas tumbuh. Bagaimanapun, tiga sesepuh semuanya adalah ahli roh Suan. Sesaat, 6 orang lagi melewati badai dan diam-diam menempatkan diri di belakang si Chang Xiao. Sepertinya semua orang ada di sini. Lei Jianghong senang bertemu dengan para seniornya. Master Saudara Si, Master Saudara Falcon, aku menyampaikan salam atas nama tuanku Liu Bei. Seorang pria parubaya muncul dari bayang-bayang bersama 9 temannya. Ini jelas kavaleri Li Yuran. Karena kekuatan line-up mereka adalah yang paling lemah di antara pihak-pihak yang terlibat, tidak mengherankan jika mereka adalah yang terakhir mengungkapkan diri mereka sendiri. Aneh, aku tidak memiliki hubungan dengan Liu Bei.
Jadi mengapa muridnya memanggilku Tuan Saudara? Dari mana asalnya ini? Falcon Soliter memukuli kelopak matanya, dan kemudian bertanya dengan suara dingin. Si Chang Xiao, jangan katakan padaku bahwa kamu memiliki aliansi dengan Liu Bei. Liu Bei, 10 rekan Li Yuran sebenarnya adalah murid dari Master Agung, Liu Bei. Dasar Falcon botak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Si Chang Xiao balas melotot. Bahkan jika kamu tidak berhubungan dengan Liu Bei, beraninya kamu bertindak begitu arogan kepada murid-muridnya? Kamu tidak memiliki sikap roh puncak Suan, kita memiliki hukum kita. Bah, begitulah aku, mengapa kamu tidak datang dan mengajariku sebaliknya? Kemudian, Solitary Falcon melihat ke arah para pendatang baru dan berkata, karena Suan Kimu sangat menyedihkan, kalian tidak berhak memanggilku Tuan Saudara. Dan karena kamu jelas di sini untuk Suan Kor, aku akan memukul kepalamu jika kamu memanggil aku kata itu lagi. Selain itu, orang bodoh macam apa tuanmu yang mengirimmu ke sini sendirian? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menggunakan Suan Kor ini? Faktanya, dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan sandiwara ini. Lei Jianghong hanya menyapa Solitary Falcon karena rasa hormat dan protokol, tapi dia masih tersenyum saat berkata, karena Solitary Falcon tidak mengenali salam ramah kita tidak akan lagi memanggilmu sebagai Master Brother. Kenyataannya, 8 Grandmaster memiliki norma. Murid mereka akan diperlakukan sebagai murid seorang brother oleh orang lain. Namun, norma ini selalu tampak sangat tidak rasional bagi Solitary Falcon. Hanya ada 2 serigala penyendiri di antara 8 master besar, dan Solitary Falcon jelas salah satu dari 2 ini.